Halo Laskar Kristus, kita bertemu lagi untuk merenungkan Sabda Tuhan. Jadi hari ini kita mau merenungkan Sabda Tuhan bersama-sama, tapi sebelumnya kita mau memohon rahmat dan berdoa kepada Dia. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapak, terima kasih untuk berkat dan undangan-Mu sehingga kami saat ini boleh berkumpul Bapak untuk mendengarkan firman-Mu. Bapak, biarlah melalui firman ini Bapak kami dapat dibentuk Bapak menjadi seseorang yang lebih baik dan kami mampu memaknainya. Berikanlah keterbukaan hati dan pikiran pada setiap kami sehingga kami boleh menerima sabda-Mu dengan baik. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jadi teman-teman, hari ini kita mau membahas dan merenungkan bersama-sama tentang perkawinan di Kana. Saya mengambil dari perikop di Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11. Aku rasa teman-teman tidak merasa asing gitu dengan perikop ini. Karena perikop ini juga cukup dikenal karena ini merupakan perikop di mana Tuhan Yesus pertama kalinya menyatakan kuasanya, menyatakan mukjizatnya kepada sekitarnya gitu. Karena belas kasihnya yang luar biasa, yang besar banget gitu ya. Dia menyampaikannya gitu, lalu dia membuat mukjizat gitu. Jadi ini adalah mukjizat pertama sehingga orang-orang boleh terus percaya kepadanya. Nah, saat ini kita mau merenungkan nih bersama-sama apa sih sebenarnya yang mau Tuhan katakan melalui renungan kali ini, melalui bacaan ini kayak gitu. Nah, sebenarnya kita mau mulai masuk dari diri kita masing-masing dulu teman-teman. Coba kita renungkan dulu gitu, kita ambil waktu sejenak gitu, kita mulai pikirkan baik-baik gitu. Pernah nggak sih kita sebenarnya merasakan atau mendengar kesaksian misalnya, atau melihat secara langsung gitu orang di samping kanan kiri kita atau saudara kita atau orang tua kita gitu mengalami sebuah mukjizat yang besar? Pernah? Atau mungkin mukjizat kecil kayak gitu, pernah nggak? Aku rasa saya mencoba menebak gitu, saya mau jadi cenayang gitu sesaat gitu. Saya yakin bahwa beberapa dari kita atau malah justru semua yang menyaksikan ini sebenarnya sudah merasakan, pernah mengalaminya secara pribadi, perjumpaan pribadi dengan Allah gitu, mendapatkan mukjizat, mendengar gitu, atau mungkin melalui pengalaman orang lain gitu. Jadi aku rasa mungkin teman-teman sudah tahu lah ya, sudah bisa melihat lah ya gitu. Lalu kita mau tarik garis lagi nih teman-teman, ketika teman-teman sudah pernah merasakan gitu, tapi aku mau tahu dulu gitu, apakah benar-benar teman-teman itu tahu nggak sih makna dari mukjizat itu apa kayak gitu? Bagiku aku mau minta izin nih teman-teman untuk membagikan sedikit permenungan yang kurenungkan beberapa waktu belakangan ini gitu. Jadi mukjizat bagiku adalah perubahan dalam diriku yang terus menjadi semakin baik gitu di hadapan Allah dan sesamaku kayak gitu. Dimana aku mulai semakin percaya gitu, semakin mampu merasakan kasih karunia Allah, semakin peka terhadap sekitarku, semakin mampu mengidentifikasi setiap hal yang boleh terjadi kayak gitu. Lalu dimana aku semakin lekat dengan Dia pencipta kita kayak gitu. Itu bagiku mukjizat adalah hal yang sesederhana itu bagiku. Mungkin teman-teman mempunyai persepsi atau gambaran tentang mukjizat yang berbeda daripadaku, tapi izinkan kali ini aku berbagi dari sudut pandangku ya. Lalu setelah itu mungkin teman-teman bertanya, kenapa bisa gambaran mukjizat sesederhana itu bagiku? Di sini aku mau menceritakan teman-teman, ada beberapa hal yang bisa membuat dan membantuku untuk menyadari bahwa mukjizat ada di sekitar kita. Yang pertama, keterbukaan hati. Keterbukaan hati adalah kunci utama di mana kita perlu dan bisa merasakan karya atau kuasa Allah melalui Roh Kudus gitu. Kita mau merasakan, kita boleh melihat gitu. Kita mampu mengidentifikasi dorongan-dorongan dari Allah gitu lewat sekitar kita. Nah, kayak lagu ini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Timbul ibarat utara dan selatan. Ada gerakan Roh Allah di sini. Melalui lagu itu, kalau kita mau nyanyiin dimanapun, kita mau sadari bahwa sebenarnya di setiap tempat, di setiap hal yang kita lakukan gitu, ada gerakan Roh Allah di sana kayak gitu. Nah, baik lagi teman-teman, gimana sih caranya mampu mengidentifikasi itu? Kuncinya terbuka dan peka teman-teman. Lalu gimana caranya supaya aku menjadi orang yang peka nih terhadap suara, terhadap bisikan gitu? Teman-teman hanya perlu
memperbaiki kehidupan doa teman-teman nih. Kehidupan doa itu gimana sih bangunnya? Coba lakukan 5 hal ini. Pertama, doa. Jadi sediakan quality time lah ya, orang muda zaman sekarang bilangnya quality time. Tapi jangan sama pacarnya terus, jangan sama sahabatnya terus. Tapi cobalah ciptakan waktu dan quality time sama Tuhan Yesus. Berikan waktu khusus buat dia. Lalu yang kedua, membaca firman Tuhan gitu, membaca kitab suci lalu melakukannya. Jangan cuma dibaca doang habis itu besok lupa, tapi coba dibaca dan direnungkan lalu dilakukan. Lalu yang ketiga, hiduplah berkomunitas. Kenapa? Supaya teman-teman bisa saling mengisi satu sama lain. Lalu yang keempat, berpelayananlah. Lalu yang kelima, mengikuti dan menghayati Ekaristi. Dari sana harapannya teman-teman bisa mampu lebih peka dan terbuka. Begitu. Oh ya, yang pertama diketerbukaan hati itu sama seperti Maria yang mampu mengidentifikasi keadaan di sekitarnya gitu ya. Jadi waktu itu sedang pesta perkawinan, lalu Maria sadar bahwa anggurnya itu habis. Dia mampu mengidentifikasi, dia mengatakan kepada Yesus, anggur mereka habis. Padahal di masa itu anggur adalah hal yang penting gitu, karena anggur adalah tanda kebahagiaan. Itu adalah hal yang wajib pada masa itu, pada perkawinan Yahudi. Dan Maria mengidentifikasi hal tersebut, dia mengetahui hal tersebut dan langsung meminta kepada Yesus. Lalu yang kedua adalah memberitahu dan meminta pada Allah. Sama seperti Maria yang ketika mengetahui anggur itu habis gitu, dia buru-buru nih datang ke Tuhan Yesus. Atau dia sebenarnya dari belakang ngintip terus kayak panggil Tuhan Yesus gitu, datang ke dia lalu mengatakan anggur mereka habis gitu. Nah, dia berusaha untuk memberitahu dan meminta. Bukan karena Allah kita tidak tahu, bukan karena Allah kita tidak mengerti, tapi dia mau kita mengatakan apa yang kita butuhkan sehingga dia bisa menyalurkan kasih-Nya dan membuat segala hal yang kita butuhkan itu menjadi nyata. Kayak gitu. Lalu yang ketiga, berproses dan setia. Ketika kita sudah meminta, tentunya tidak akan pernah mudah. Tuhan gak akan kasih barang langsung blek jatuh gitu. Tapi dia akan kasih segala sesuatunya itu dengan proses teman-teman. Dia akan kasih tuntunan dan kita perlu berproses. Intinya kuncinya itu mau berproses dan setia pada prosesnya kayak gitu. Sama kayak para pelayan tadi yang diminta untuk mengisi tempayan gitu. Yang itu nggak mudah ya teman-teman, karena itu besar gitu. Itu sih isinya sekitar 120 liter gitu, karena satu buyungnya itu 39,5 liter kan, sedangkan itu ada 3 buyung gitu. Dan itu dia lakukan terus menerus kayak gitu. Dan setia pada prosesnya. Dia mengatakan iya, jika ia tidak mau, mungkin karya keselamatan Tuhan tidak akan pernah terjadi atas mereka. Mukjizat tidak akan pernah terjadi. Lalu yang keempat adalah berserah dan percaya. Percaya, tekun pada segala sesuatu yang kita belum tahu endingnya apa. Ada pelayan tidak tahu endingnya bahwa itu akan menjadi anggur. Mereka butuhnya anggur loh. Tapi kenapa disuruh isinya air? Tapi mereka mau percaya gitu. Dan mereka berserah. Oke, aku mau lakukan ini. Silakan Tuhan ubah ini, silakan Tuhan ubah ini. Mungkin waktu itu nyebutnya Tuhan ya, bukan Tuhan karena mereka belum tahu kan. Nah kayak gitu. Lalu terjadilah, nyatanya ketika dijedok, lalu para pemimpin pestanya bilang, wah ini masih enak sampai akhir pesta kayak gitu. Nah di sini kita mau bilang apa sih teman-teman? Mau meminta kita untuk semakin menyadari karya Allah, karya Roh Kudus di tengah kita. Maka biarlah kali ini kita mau biarkan Roh Kudus terus bekerja dan kita mau peka terhadap bimbingannya supaya kita mampu menjadi berkat bagi sesama kita. Ingat, mintakanlah segala sesuatu yang dibutuhkan sesama kita, bukan hanya yang kita butuhkan. Maka dari pengalaman ini kita bisa membawa orang lain kepada pengalaman yang sama dengan kita. Rasakan dan menghadirkan Kristus di tengah-tengah kita. Berikanlah pengetahuan ini dan ajaran ini atau doa ini kepada sekitar kita sebagai tanda kasih sayang di hari Valentine ini. Baik, sekitarnya itu, dan aku harap Anda dan saya siap untuk menjadi Laskar Spiritus untuk membangkitkan semangat dan menyadari bahwa mukjizat itu ada dan nyata di tengah-tengah kita. Kita mau akhiri pertemuan kita dan renungan kita dengan doa, teman-teman. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapak, terima kasih untuk berkat-Mu, terima kasih untuk pembelajaran baru yang boleh kami terima kali ini, pada kesempatan kali ini. Biarlah Bapa, segala hal yang boleh kami terima dapat kami kembangkan, dapat kami hidupi sehari-hari, sehingga boleh kami menjadi alat-Mu yang sempurna untuk melayani orang-orang di sekitar kami, sehingga nama-Mu lebih dipermuliakan melalui kami. Doa ini Bapa kami panjatkan kehadiran-Mu melalui Putra-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin.